Teman-teman, ini adalah catatan saya terkait dengan konferensi pers Roy Suryo bersama dengan kuasa hukumnya. Ada Ahmad Kosinudin dan terlihat juga ada Rustam Effendi dan beberapa kolega lainnya. Dan yang hadir dalam konferensi pers dan sepertinya itu terjadi di Polda Metro Jaya mungkin setelah atau sebelum Profesor Aceng memberikan keterangan atau sesudah memberi keterangan kepada para penyidik Polda Metro Jaya dalam kapasitasnya sebagai ahli yang meringankan RRT, Roy Rismond dan Tiva terkait dengan masalah yang muncul bahwa mereka statusnya sekarang adalah tersangka dan sebagai tersangka mereka berusaha untuk memanfaatkan waktu di mana status P19 di mana berkas yang dilimpahkan ke kejaksaan diminta untuk dilengkapi oleh para penyidik dari kejaksaan agar petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh jaksa itu dipenuhi dan seluruh berkas itu menjadi sempurna pada waktunya untuk kemudian dikembalikan lagi kepada pihak jaksa pemeriksa atau jaksa penyelidik. Nah, dalam kapasitas Profesor Aceng sebagai seorang ahli linguistik, ia boleh-boleh saja untuk memberikan keterangan. Tetapi kalau Anda menangkap aspek bahasa atau linguistik yang disampaikan oleh Profesor Aceng, menurut saya justru kita bisa membalik apa yang disampaikan oleh Profesor Aceng ini sebagai sesuatu yang bukan menguntungkan Roy Suryo, Rismond dan Tiva, tetapi justru sebaliknya, apa yang disampaikan oleh Profesor Aceng ini dalam logika linguistik terbalik. Jadi ada ilmu bahasa yang dikembangkan oleh seorang filsuf bahasa, misalnya Ludwig Wittgenstein, seorang filsuf bahasa dari Inggris yang banyak menolong kita untuk memahami bagaimana bahasa itu ternyata tidak hanya bicara tentang aspek semiotik, yaitu arti menurut kamusnya, tetapi juga bahasa dalam pengertian semantik, yaitu hal-hal terkait dengan kesepakatan bahwa apa yang kita maknai terkait dengan apa yang disampaikan oleh seseorang itu bisa berangkat dari apa yang kita maknai. Dalam arti apa yang dimaknai itu merupakan kesepakatan terhadap apa yang menjadi pernyataan seseorang dan kita memberi makna atas pernyataannya itu. Jadi dalam konteks itu saya ingin mengajukan sebuah logika terbalik dari kepakaran dalam bidang linguistik dari seorang Profesor Aceng dalam konteks bahwa ketika ia katakan bahwa apa yang dilakukan RRT itu tidak bisa dipidana atau tidak bisa dikriminalisasi selama mereka ada dalam konteks memberikan penilaian, memberikan evaluasi, dan menyatakan keraguan terhadap ijazah Pak Jokowi dalam konteks ini. Jadi meragukan, menilai, mengevaluasi itu tidak bisa dipidana. Iya, benar. Tetapi sekali lagi, apa yang Anda temukan justru menegaskan apa yang sebetulnya hendak dikatakan secara tidak terkatakan oleh seorang Profesor Aceng, bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Rismond dan Tiva itu sebetulnya bukan menilai, bukan mengevaluasi, bukan meragukan, tetapi justru sudah menghina, memfitnah, dan akhirnya kemudian bisa dikategorikan bahwa tindakan itu adalah tindakan yang bisa dikategorikan pidana. Jadi, siapa bilang Profesor Aceng menguntungkan RRT? Justru dalam linguistik terbalik, seperti yang diteorikan oleh banyak pakar filsafat bahasa, seperti John Austin atau Ludwig Wittgenstein, bahwa apa yang dikatakan seseorang itu tidak selamanya merupakan apa yang ia ingin sampaikan, tetapi dengan logika linguistik terbalik kita bisa menangkap bahwa sebetulnya
Profesor Aceng sedang mempertanyakan apa yang sebenarnya ada dan dilakukan oleh Roy, Rismond, dan Tifa, bahwa mereka bukan menilai, mengevaluasi, atau meragukan, tetapi justru memfitnah dan kemudian menghakimi apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang peneliti. Teman-teman, inilah catatan saya. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat membaca fenomena sosial politik demokrasi kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah membesarkan channel ini. Dan sekali lagi kita akan lihat pernyataan Profesor Aceng, ahli linguistik yang dihadirkan oleh Rismond, Tifa, dan Roy untuk memberikan keringanan kepada status mereka sebagai tersangka. Kita simak. Saya melihatnya berdasarkan data-data yang muncul dalam proses penyidikan. Saya kategorikan ukuran Roy Suryo ini dengan Rismond itu masuk kategori paling tidak saya 4 kelompok. Mempertanyakan. Itu gratis, ya, itu memperkirakan, ya, menilai, mengevaluasi, dan meragukan. Jadi semua kategori itu ya, dalam analisis linguistik itu tidak berdampak hukum. Jadi kategori mempertanyakan itu hanya tinggal dijawab. Kategori meragukan tinggal dijawab dengan yang meyakinkan. Kategori menilai ya tinggal mengiyakan atau mentidakkan. Tidak ada sanksi hukum di situ. Jawabnya malah mempidanakan. Iya. Itu sejauh data yang muncul dalam data itu ya. yang muncul. Datanya panjang sekali, berbagai macam rekaman di YouTube, di mana dan sebagainya, di TV segala macam, makanya cukup menguras waktu ya, dan saya harus membaca lebih teliti. Tapi 4 kategori itulah yang muncul hari ini. Tidak ada kategori menghasut, tidak ada kategori memfitnah, tidak ada kategori memanipulasi data. Dari data yang muncul, ini murni analisis kebahasaan ya, bukan analisis hukum. Itu yang ada tambahan begini. Jadi sebenarnya keterangan dari saksi yang disampaikan Pak Roy itu makin mengkonfirmasi persoalan tentang ijazah Saudara Joko Widodo. Sebagaimana kita ketahui, Bu Ova Emilia selaku rektor. Saya potong di situ teman-teman karena menurut saya tidak relevan lagi kita dengar Ahmad Kosinudin untuk menyambung pernyataan Profesor Aceng ini. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Prof Aceng ini menurut saya ya sekali lagi menurut saya penting sekali, dan karena itu dalam logika linguistik terbalik kita justru menemukan perspektif yang lain bahwa apa yang diketahui oleh seorang pakar dalam bidang linguistik yaitu Profesor Aceng adalah posisinya sebagai orang yang ingin menganalisis secara linguistik bukan secara hukum. Sekali lagi, Profesor Aceng tegaskan, dan ini sekaligus pengakuan bahwa ia adalah pakar linguistik dan bukan pakar hukum. Jadi, dalam perspektif linguistiknya, apa yang dilakukan oleh RRT ya, kalau kita ikuti logikanya, itu tidak bisa dikatakan sebagai memfitnah atau menuduh atau sebaliknya ya, membuat pernyataan-pernyataan yang kemudian dianggap melakukan rekayasa IT misalnya ya. Itu yang mau dikatakan oleh Profesor Aceng dari perspektif ilmu linguistiknya. Tetapi ketika ia katakan saya tidak masuk dalam ranah hukum, maka ini pesan yang mau disampaikan oleh Profesor Aceng, mengakui bahwa ilmunya yaitu ilmu linguistik punya keterbatasan ya, untuk sampai pada kesimpulan tidak ada hal yang menjadi fitnah, tidak ada hal yang bisa dikategorikan sebagai melakukan upaya untuk merekayasa IT yang tidak bertanggung jawab misalnya, dan posisi ini sah-sah saja menurut saya. Dalam artian Profesor Aceng justru ingin menunjukkan bahwa apa yang dilakukan RRT dalam perspektif ilmu yang ia ketahui, yaitu ilmu linguistik,
bisa disebut sebagai sebuah upaya untuk mempertanyakan, untuk menilai, untuk mengevaluasi, dan untuk meragukan. Dalam konteks itu tidak ada unsur memfitnah. Ya, sekali lagi ini adalah pendapat Profesor Aceng yang ia sadari ia bukan pakar hukum. Nah, sekali lagi ya, yang saya mau tunjukkan kepada teman-teman, inilah kerendahan hati seorang yang mengaku pakar atau seorang yang berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan, bahwa ia bukanlah orang yang tahu semua hal, ia juga bukan orang yang kemudian bisa menggunakan kepakarannya untuk mengambil alih kepakaran pihak lain atau orang lain. Sehingga pengakuan Profesor Aceng bahwa ia tidak mau masuk ke wilayah hukum yang mungkin memposisikan Roy Rismond dan Tiva itu sebagai orang yang memfitnah, orang yang melakukan rekayasa IT secara ugal-ugalan dan secara tidak bertanggung jawab, dan kemudian membuat tindakan-tindakan yang bisa diindikasikan mencemarkan nama baik, tetap sah dan terbuka sebagai sebuah pernyataan hukum yang tidak mau ia masuki sebagai seorang pakar linguistik. Jadi clear dan jelas teman-teman bahwa Profesor Aceng ya, seperti yang saya sudah tunjukkan dalam beberapa video-video yang saya share untuk mengajak teman-teman diskusi ya, seperti pernyataan Profesor Mutakin ya, Zainal Mutakin sebagai pakar neuroscience. Saya tidak yakin bahwa seorang seperti Zainal Mutakin yang memang adalah pakar dalam bidang itu kemudian merendahkan ya reputasinya hanya gara-gara mendukung orang seperti Tifausia Tiasukma. Saya tetap yakin ada integritas yang dimiliki oleh Zainal Mutakin, demikian juga oleh Profesor Aceng yang tidak mungkin melacurkan ilmu yang ia sudah bangun sekian lama dan reputasinya sudah tidak diragukan lagi. Jadi tidak mungkin gara-gara membela Roy Rismond dan Tiva ia kemudian merendahkan ya integritasnya sebagai seorang ilmuwan dalam bidang ya neuroscience untuk Profesor Mutakin dan untuk linguistik Profesor Aceng. Nah, jadi saya tetap punya keyakinan bahwa apa yang dinyatakan oleh Profesor Aceng ini bisa kita maknai sebagai catatan kritis terhadap siapa? Terhadap Roy Rismond dan Tiva, bahwa saya mendeklarasikan pernyataan sebagai seorang pakar linguistik bahwa tidak ada atau tidak terjadi fitnah, tetapi yang terjadi itu adalah sikap mempertanyakan, menilai, mengevaluasi, dan kemudian meragukan dan tinggal dijawab begitu saja, dan itu bukan fitnah ya. Sekali lagi itu adalah dari kapasitas Profesor Aceng sebagai pakar linguistik, dan ketika ia katakan bahwa saya tidak masuk ke wilayah hukum, maka terbuka untuk ya setiap pakar hukum punya penilaian, punya evaluasi, punya keraguan terhadap apa yang dikatakan oleh Profesor Aceng. Sehingga sah rasanya kalau secara hukum tetap ada kesimpulan bahwa Roy, Rismond, dan Tiva benar-benar melakukan fitnah, pencemaran nama baik, dan rekayasa IT secara tidak bertanggung jawab. Jadi teman-teman clear sekarang ya. Jadi jangan sesumbar dulu ya Roy, Rismond, dan Tiva dan kuasa hukumnya seperti Ahmad Kosinudin yang merasa di atas angin, seolah-olah pernyataan Profesor Aceng itu ya menguntungkan seorang Roy dan bersama koleganya misalnya Rismond dan Tifausia Tiasukma. Ini bukan kemenangan kalian. Justru kalian harus menangkap apa yang tidak dikatakan oleh Profesor Aceng sebagai sesuatu yang harus Anda pertanggungjawabkan secara hukum. Artinya, insan hukum yang itu adalah para penegak hukum seperti aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman masih terbuka punya pendapat yang mengatakan bahwa menurut penilaian hukum, menurut evaluasi hukum, menurut pertanyaan hukum, dan menurut kesimpulan hukum telah terjadi fitnah terkait dengan penelitian Roy, Rismond, Tiva terhadap ijazah Pak Jokowi,
bahwa memang benar terjadi tindak pidana perbuatan melawan hukum. Jadi teman-teman, dalam konteks ini menurut saya ya jelas bahwa Profesor Aceng ya tidak otomatis harus kita katakan ia sedang membela RRT, dan karena itu ia kemudian merendahkan integritasnya sebagai seorang pakar yang sudah ia bangun sekian puluh tahun hanya gara-gara membela Roy Rismond dan Tipa. Saya tetap yakin guru besar seperti Profesor Mutakin punya integritas dan punya kualitas dalam kepakarannya, dan ia sadar bahwa ia hanya pakar linguistik. Mereka yang melihat, menilai, mengevaluasi apa yang dinyatakan oleh Roy Rismond dan Tipa dan penelitiannya itu terbuka untuk berkesimpulan berbeda dengan Profesor Zainal Mutakin atau dengan Profesor Aceng maksud saya. Termasuk juga ya pendapat Profesor Zainal Mutakin itu tidak harus dibaca. Itu adalah pernyataan yang menguntungkan. Sekali lagi, menguntungkan Roy Rismond dan Tipa, tetapi integritas dari Profesor Mutakin itu justru yang harus dibaca secara kritis oleh orang-orang seperti Tipa, Roy dan Rismond, bahwa apa yang dinyatakan oleh Profesor Zainal Mutakin pada beberapa kesempatan yang lalu ketika ia menyebut bahwa Tipa itu memiliki pengetahuan dasar tentang neuroscience. Artinya ya pengetahuan dasar itu tidak otomatis bahwa Tipa sudah pakar dalam bidang neuroscience. Artinya juga bahwa apa yang dinyatakan oleh Profesor Zainal Mutakin membuka fakta lain bahwa seorang Tipa itu berkemungkinan salah karena yang ia ketahui baru pengetahuan dasar. Jadi teman-teman, dalam konteks ini kembali ke catatan yang disampaikan oleh Profesor Aceng. Ya, Profesor Aceng tidak harus dibaca. Ia memberikan keuntungan lewat pernyataan-pernyataannya yang seolah-olah membela Roy Rismond dan Tipa, tetapi yang sebenarnya adalah bahwa yang disampaikan oleh Profesor Aceng itu harusnya secara kritis dimengerti dengan baik oleh Roy Suryo dalam konteks video tadi, bahwa Profesor Aceng sedang menjadi pakar dalam bidang linguistik, bukan dalam bidang hukum, sehingga terbuka bahwa orang yang pakar dalam bidang hukum tetap punya kesimpulan Roy Rismond dan Tipa benar-benar telah melakukan perbuatan fitnah, pencemaran nama baik, dan rekayasa IT secara ugal-ugalan. Teman-teman, mari kita perhatikan sekali lagi pernyataan Profesor Aceng berikut ini supaya kita tambah jelas pernyataannya. Kategori menilai, ya, tinggal mengiyakan atau mentidakkan. Tidak ada sanksi hukum di situ. Jawabnya malah mempidanakan. Iya. Itu sejauh data yang muncul dalam itu ya, karena datanya panjang sekali, berbagai macam rekaman di YouTube, di mana sebagainya, di TV segala macam, makanya cukup menguras waktu ya, dan saya harus membaca lebih teliti. Tapi 4 kategori itulah yang muncul hari ini. Tidak ada kategori menghasut, tidak ada kategori memfitnah, tidak ada kategori memanipulasi data. Dari data yang muncul, ini murni analisis kebahasaan ya, bukan analisis hukum. Ya, Siap. Itu yang teman-teman ya, apa yang dinyatakan oleh Profesor Aceng eksplisit kita dengar bersama ya, bahwa ia memberikan analisis kebahasaan atau linguistik, bukan hukum. Lalu yang kedua yang tegas juga dikatakan oleh Profesor Aceng bahwa sejauh data, artinya ia mendapatkan data mungkin juga dari Roy Suryo, Rismond dan Tipa yang dibagikan oleh kuasa hukumnya untuk dibaca, dipelajari sebelum Profesor Aceng kemudian memberikan keterangan ahli di Polda Metro Jaya. Tetapi eksplisit tegas dikatakan sejauh data. Artinya kalau ada data-data lain yang mungkin ia tidak terima atau sengaja ditutup-tutupi atau sengaja tidak ditunjukkan, dan itu ternyata ya, kalau kita pakai logika Bang Rifai Kusumanegara atau Bang Firmanto Pangaribuan, bahwa ada tangkapan layar
ya yang jelas-jelas dari tangkapan layar antara Januari sampai April itu memang telah terjadi ya pidana, fitnah, pencemaran nama baik dan rekayasa IT. Ini saya ingin katakan, jangan-jangan 31 tangkapan layar dari kuasa hukum Pak Jokowi itulah sengaja yang ditutup-tutupi dan tidak ditunjukkan secara jujur oleh kubu Roy, Rismond, dan Tifa. Artinya Profesor Aceng tetap membuka sejauh yang ia dapat. Itu berarti ada data yang mungkin sengaja ya secara tidak jujur tidak ditunjukkan kepada Profesor Aceng bahwa telah terjadi memang tindakan pidana yang terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah serta rekayasa IT secara tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir teman-teman, apa yang disampaikan oleh Profesor Aceng makin membuat kita bisa ya menambahkan apa yang tidak dikatakan oleh Profesor Aceng, bahwa kalau data yang dimiliki misalnya oleh kuasa hukum Pak Jokowi 31 tangkapan layar dan itu ditunjukkan kepada Profesor Aceng dan Profesor Aceng menilai ya mungkin saja Profesor Aceng tidak akan berkata tidak ada perbuatan melawan hukum, fitnah dan kemudian pencemaran nama baik atau rekayasa IT, yang kemungkinannya bahwa kalau data-data itu ditunjukkan mungkin Profesor Aceng akan berkesimpulan lain bahwa memang telah terjadi pencemaran nama baik, fitnah dan perbuatan melawan hukum yang sungguh dilakukan oleh Roy, Rismond, dan Tifa. Jadi, sorry, Profesor Aceng menurut saya harus dibaca secara terbalik, bukan ingin menyenangkan Roy, Rismond, dan Tifa, tetapi justru Profesor Aceng sedang mempermalukan seorang Roy yang tidak kritis membaca pernyataan dari seorang pakar linguistik yang harusnya dibaca terbalik. Karena ada teori dalam filsafat bahasa bahwa sebuah bahasa itu terkadang harus dibaca terbalik supaya kita mendapat maksud dari apa yang dikatakan oleh seseorang yang mau berbicara. Teman-teman, inilah catatan saya dalam konteks ini, semoga bermanfaat. Salam waras, salam YouTuber NKRI.